Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi pembelajaran. Karena sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit atau menginformasikan tentang materi pembelajaran kita pada bulan lalu, yaitu tentang perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Dan materi kita pada hari ini adalah tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Tujuan dari pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, untuk itu, penjelasan materi pembelajaran kita tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan Nusantara ini adalah Ibu akan jelaskan melalui video pembelajaran. Kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13 tahun 1285 Masehi di daerah pantai timur Aceh. Keberadaan kerajaan ini dibuktikan dengan sumber sejarah berupa penemuan batu nisan bertuliskan Sultan Malik As-Saleh dengan angka tahun 1297 yang juga merupakan raja pertama. Menurut sumber sejarah, kerajaan ini pernah didatangi seorang utusan dari Sultan Delhi di India bernama Ibnu Battuta. 2. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri tahun 1514 oleh Sultan Ibrahim atau Ali Mughayat Shah. Adalah raja pertama kerajaan ini. Puncak kejayaan kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada saat itu, wilayah kekuasaan Aceh sangat luas. Kerajaan Aceh juga telah menjalin hubungan dengan para pemimpin Islam di kawasan Arab. Sehingga dikenal wilayah Aceh ini dengan sebutan Serambi Mekah. 3. Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Pada saat itu, ulama memegang peranan yang penting dalam pemerintahan. Kerajaan Demak mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada tahun 1527, ketika armada Portugis datang untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa, kerajaan Demak berhasil memukul mundur. Pada masa kekuasaan dipegang oleh Jaka Tingkir, pusat pemerintahannya dipindahkan dari Demak ke Pajang. 4. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang dipimpin oleh Jaka Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono. Raja Demak sebagai raja, Jaka Tingkir mendapat gelar Sultan Adiwijaya. Setelah Sultan Adiwijaya wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh Arya Pangiri. Selanjutnya dipimpin oleh Pangeran Benowo. 5. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram didirikan oleh Sutawijaya yang memiliki gelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin.
Panatagama. Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaan pada masa kekuasaan Sultan Agung Hanyakarakusuma yang bergelar Sultan Agung Senopati ing Alaga Ngabdurrahman Khalifatullah. Saat itu kekuasaan Mataram sangat luas dan seluruhnya berhasil disatukan. 6. Kerajaan Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin wafat, ia digantikan oleh putranya Maulana Yusuf. Kesultanan Banten mencapai masa kejayaannya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Akhir pemerintahan Sultan Ageng ditandai dengan persengketaan dengan putranya Sultan Haji yang bekerja sama dengan Belanda. 7. Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa dan Talo adalah kerajaan Islam yang pertama di Sulawesi Selatan dengan ibu kota di Somba Opu. Bertindak sebagai raja dari Goa adalah Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin, dan sebagai mangku bumi atau perdana menteri adalah Raja Talo, yaitu Karaeng Matoaya yang bergelar Sultan Abdullah, yang pada masa pemerintahannya adalah puncak kejayaan Makassar. 8. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore adalah kerajaan Islam di Maluku yang berdiri sekitar abad ke-13. Ternate mencapai puncak kejayaannya adalah pada masa pemerintahan Sultan Baabullah. Sedangkan raja yang terkenal dari Tidore adalah Sultan Nuku. Kamu mengikuti pembelajaran atau mengikuti pembelajaran? Ibu harapkan kamu semua memahami, mengerti tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, untuk itu, Ibu akan menyimpulkan secara singkat materi pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan lihat tentang kesimpulan tersebut. Setelah kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini, maka pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah SWT. Jaga kesehatan kamu dan jangan kamu tinggalkan sholat. Berkata diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.